sudah punya data ya, contoh data yang punya missing value. Ya, ini nggak bisa di zoom, jadi silakan dilihat dengan seksama. Kalau nggak kelihatan mungkin bisa nah ini contoh dataset yang tersedia. Jadi dia punya 5 variabel dengan sekian, saya nggak tahu berapa, 200 mungkin ya, berapa ratus case, dan di beberapa case-nya ini dia ada yang bolong-bolong missing gitu ya. Nah kita bisa pakai multiple imputation. Kita klik analyze, kemudian kita pilih yang multiple imputation. Kalau Anda mau analisis pattern-nya bisa gitu. Jadi Anda klik analyze pattern. Kalau kita klik analyze pattern, kita bisa cek dia tuh hilang apa ya, hilangnya tuh seperti apa, summary-nya seperti apa. Misalnya complete datanya tuh ada 85%, ada di zoom ya. Yang incomplete-nya 15%. Kemudian pattern-nya seperti ini. Di paling banyak ada di variabel mana misalnya? Variabel yang hours work apakah age dan seterusnya. Nah ini untuk cek summary-nya aja. Nah untuk imputasinya bagaimana? Imputasinya Anda klik yang impute missing data values yang keduanya. Nah kebetulan karena variabel kita semuanya kayaknya ada missing values, ya kita masukin aja semuanya. Kita pindahin ke sini. Nah kemudian Anda pilih berapa kali iterasi. Imputasi itu bisa terserah kita ya. Kita mau iterasi 2 kali, boleh 3 kali dan seterusnya. Jadi berdasarkan judgement masing-masing peneliti. Biasanya pertimbangannya dari kajian literatur, dari diskusi, konsultasi ke dosen mungkin dan seterusnya. Ini contohnya aja, bisa kita pakai 5, kemudian kita bikin dataset aja. Kita bikin dataset namanya imputasi. Nah kemudian metodenya pilih otomatis saja, sudah cukup, nanti akan di-run sama SPSS. Kalau Anda mau yang pakai metode Markov chain tadi, Anda tinggal klik yang custom ini untuk pilih yang MC-nya. Kemudian udah pokoknya nggak usah diutak-atik lagi, diklik aja ini, nanti SPSS-nya yang akan decide gitu ya, akan memutuskan. Constraint-nya bisa kita set juga, jadi misalnya kita mau dia input aja. Ini saya mau input aja semuanya. Dan bisa kita tentukan juga nilai minimalnya berapa. Misal kita mau bikin batasan gitu ya, yang kayaknya masuk akal gitu. Jadi misalnya kalau umur kan nggak mungkin minus kan. Dan responden kita misal rata-rata dia paling muda 18 tahun gitu, kita tulis aja 18. Jadi ini untuk menentukan batasan-batasan atau constraint yang ya menurut judgement kita gitu ya. Dikosongin juga boleh. Kemudian outputnya itu aja, dibiarin aja. Nah ini kita oke, kita klik oke. Tadi agak cepat ini, nggak tahu ada apa. Oh ini sudah jadi ya. Nah ini
data kita yang sudah terimputasi tapi nggak muncul, nggak kelihatan di sini. Kok ini masih ada yang kosong dulu karena kita perlu klik ini. Jadi Anda lihat di pojok kanan ini ada tanda kuning ini ya. Kalau Anda klik, Anda bisa cek data-data yang raw-nya. Ini yang original data ya, lengkapnya seperti ini. Nah kalau Anda klik yang satu ini adalah imputasi yang pertama, iterasi yang pertama. Dia sudah diisi secara otomatis sama SPSS-nya sudah diisikan. Kemudian kalau Anda mau cek imputasi yang kedua, 3, 4, 5 seterusnya itu bisa. Jadi setiap imputasi ini biasanya nilainya beda-beda, tapi kadang-kadang ada yang sama juga. Jadi ini ditentukan sama si SPSS-nya ya. Nah, kalau ada seperti ini, Anda tinggal analyze saja. Tanda dia sudah terimputasi itu ada tanda swirl seperti ini. Kalau ada tanda di analisisnya, di tombol analisis itu ada kayak bulat-bulatan gini. Berarti itu adalah metode analisis yang bisa menggunakan hasil imputasi yang kita hasilkan ini. Jadi kita pencet aja, langsung pencet. Misalnya Anda mau regresi ya, regresi linear. Misalnya kita mau tahu penentu income-nya jadi dependent ya, kita masukkan ke yang dependent. Kemudian yang independent kita masukkan ke kolom independent. Seperti ini ya, seperti biasa ya. Sudah pernah ini kan? Sudah pernah run SPSS. Nah ini anggaran seperti biasanya, seperti anggaran SPSS dengan centangan-centangan yang Anda sesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Nah kemudian kita oke saja. Oh ini dia. Nah ini hasil regresinya. Setelah kita klik regression itu dia akan menunjukkan beberapa informasi. Yang pertama ini adalah hasil regresi untuk data yang original. Data pertama tadi ini signifikan value-nya ya. Tidak ada yang signifikan kebetulan. Nah, yang ini data yang imputasi pertama. Ini imputasi kedua, seterusnya sampai yang terakhir. Ini ada data yang full. Jadi full itu seperti di rata-rata itu sama SPSS-nya. Dengan hasil signifikansi yang seperti ini. Jadi kalau Anda lihat yang signifikan di sini cuma education ya. Dia kurang dari 0,05, 0,03. Jadi bisa dikatakan signifikan. Negatif tadi, negatif signifikan. Nah ini adalah cara Anda melakukan imputasi berganda dengan SPSS. Cukup bisa dipahami? Pusing kan? Ya, silakan pusing-pusing lah. Diterima aja. Nanti kan kalau Anda latihan, semakin Anda malas semakin nggak ngerti biasanya. Jadi memang harus dilatih ya. Untuk Anda harus sering-sering latih.